Shalom. Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Sampailah Daud ke Nob kepada Abimelek, imam itu. Abimelek dengan gemetar berbicara kepada Daud karena Daud seorang diri. Daud mau beritahu bahwa ia akan ditugaskan raja dan tidak boleh seorang pun mengetahui sesuatu dari hal yang akan dikerjakan. Kemudian Daud meminta 5 roti untuk dimakan, dan Daud juga meminta senjata, yaitu tombak atau pedang. Ahimelek menjawab tidak ada karena hanya ada pedang Goliat. Kemudian Daud lagi ke Gat di mana Akis menjadi raja. Pegawai Akis mengatakan bahwa yang datang adalah Daud, maka Daud berlaku seperti orang gila dengan beras-beras pintu gerbang dan membiarkan kudanya meleleh. Kemudian Akis membiarkan Daud pergi, dan Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Ini ada di 1 Samuel 21. Kenapa harus ada cerita ini di awal renungan ini? Nah, karena apa? Banyaknya masalah sehingga seseorang mengalami depresi seperti orang gila, sehingga tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Rasa capek dan lelah itu menghantui dalam hidupnya. Masalah datang silih berganti, seperti yang dirasakan Daud ketika ia berada di suatu tempat yang dituju. Dia merasakan nyamanan, tapi kenyataan di mana dia berada yang selalu mengikutinya, sehingga ada kemudian dalam Mazmur 56 itu ya. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di potek bantin yang jauh, miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Kutukanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung, air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya itu telah Kau daftarkan? Maka musuh-musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah, apa sih yang kita pelajari dari kisah ini? Yaitu Daud tetap percaya ketika masalah itu menghimpit. Di ayat 1-3 itu Daud menceritakan masalahnya, lebih tepatnya di pasal ayat kedua dan ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang
murkanya aku dengan sombong. Nah, ketika masalah datang silih berganti, banyak orang justru lari daripada Tuhan dan cari jalan keluar dengan caranya sendiri. Mereka tidak kuat dengan himpitan yang menekan hidupnya. Tapi Daud ketika ketakutan itu datang, dia menguatkan percayaannya kepada Tuhan. Seperti dikatakan di ayat yang keempat dan kelima. Waktu aku takut, waktu aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, gimana sih supaya kita itu tidak takut? Yaitu datang pada Tuhan Yesus, seperti yang katakan di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka itu supaya kita nggak takut, maka kita harus benar-benar dekat sama Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu sengsara kita Tuhan perhitungkan. Seperti di ayat 9 yang A. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Nah, setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan tahu dan diperhitungkan. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Nah, Tuhan ini pasti memperhitungkan apa yang kita derita, baik masalah kita, penyakit kita, dan sebagainya. Ya, kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, kita akan diberikan jalan keluar, walaupun jalan keluar itu tidak akan instan. Yang ketiga, yaitu air mata kita ditampung dalam firman-Nya, seperti yang di ayat 9b. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semua air mataku telah kutaruh dalam kirbatmu. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan tidak pernah memandang hina. Seperti contohnya Hana itu dengan hatinya yang hancur, karena dia itu Hana istrinya Elkana itu ya, yang ada di ibunya Samuel itu ya, dia itu merasa apa ya, hatinya hancur karena selalu dihina oleh istri keduanya ya, suaminya, yaitu Penina namanya istri keduanya, karena si Hana ini mandul. Karena saking nggak kuatnya, dia sampai ke bait Allah doa, terus sampai menangis mengerang sampai Imam Eli, imam yang jaga imamnya bait Allah itu, menganggapnya itu gila. Tapi Tuhan menganggapnya gila dan mungkin juga dianggap mabuk. Tapi Tuhan itu melihat hatinya Hana yang hancur itu, sehingga Ia memberikan anak, yaitu Samuel ya. Terus di Mazmur 51 ayat yang 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan kamu tidak kau pandang hina ya Allah. Jadi kita itu kalau kita itu sampai ada tangisan air mata kita, kalau hati kita benar-benar hancur, Tuhan pasti perhitungkan dan gak pandang kita hina.
Terus yang terakhir itu semuanya didaftar oleh Tuhan di ayat 9c sampai ayat yang ke-10. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan, maka musuhku akan mundur pada waktu berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Nah, di sini kalau Tuhan sudah mendaftar semua kesusahan yang kita alami, biarkan Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikan menurut waktunya. Seperti di Pengkhotbah 3 ayat 11 yaitu. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Selain itu, juga hal ini diteguhkan di Roma 8 ayat yang ke-28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ngasih Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang di sini Tuhan pasti tahu apa masalah kita, semua akan didaftar oleh Tuhan. Dan pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan tuh nggak bisa kita prediksi kapan ya, karena Tuhan tuh nggak punya waktu secara sakral kayak kita gini. Dan pasti indah pada waktunya. Dan yang kadang yang terlihat buruk di kita itu belum tentu terlihat buruk di Tuhan. Bisa saja kelihatannya baik karena misalnya untuk memproses kita itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan sudah tolong? Ini di ayat yang 13 dan 14. Nasarku kepada Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan jaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan pada kayak tadi? Yaitu tunaikan kewajiban nasar kita. Kalau kita punya nasar apa, harus kita lakukan. Tapi bukan berarti ini untuk apa ya? Untuk ngancam Tuhan ya, untuk kalau aku gini pasti kayak gini ya. Kalau kita punya nasar apa ya tetap harus kita lakukan. Kalau kita nggak punya nasar itu ya ngapain kita lakukan apa? Contohnya mungkin nasar itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang, yaitu ini terutama pada laki-laki, itu mencukur habis rambutnya sih biasanya. Yang kedua, korban syukur yang dibayar. Mengucap syukur dengan mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita matikan segala kedagingan kita untuk memberikan apa yang kita punya untuk kemuliaan namanya. Ini bisa dengan cara, kan kalau di beberapa gereja kan ada persembahan ucapan syukur. Kalau ucap syukur kita bisa kasihkan pada itu. Atau kita bisa memberikan apa yang kita punya untuk kemuliaan namanya, untuk nyumbang ke panti asuhan, atau misal kita itu bisa menyanyi untuk Tuhan gitu ya. Jadi ya kalau kita tuh harus tetap percaya sama Tuhan di masa kesukaran. Karena apa? Karena seksara kita itu tetap Tuhan perhitungkan. Air mata kita tetap Tuhan tampung di kirbatnya, sehingga semua itu bisa didaftar oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah tolong itu semua, ya kita kalau kita punya nasar, kita harus menunaikan nasar kita dan juga harus membayar korban syukur. Ini bisa dalam bentuk uang, barang, atau dalam bentuk kita itu
mengucap syukurlah kepada Tuhan secara langsung, ya. See you and God bless you.